Nisa. So guys, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang booming dan sesuatu yang sedang viral nih di kalangan mahasiswa. Tentunya ini adalah salah satu berita yang sangat kurang enak didengar dan kurang enak dirasakan ya. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan, marilah kita tonton bersama salah satu video cuplikan. Begini kisah tragis mahasiswi UNES berinisial NWJ di Semarang yang ditemukan tewas pada Selasa 10 Oktober 2023 di area sekitar Mall Paragon, Semarang. NWJ mahasiswi berusia 20 tahun Universitas Negeri Semarang jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan warga Ngalian. Ditemukan tewas dengan cara mengakhiri hidupnya. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan Polsek Semarang Tengah mendapatkan informasi dari manajemen Paragon bahwa telah ditemukan wanita terjatuh dari ketinggian. Korban ternyata sempat membuat surat wasiat kepada ibundanya sebagai hadiah terakhir. Surat ini ditemukan di dalam tas saat polisi mengidentifikasi korban. Dalam surat wasiat yang ditinggalkannya, NWJ menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa kuat seperti yang diinginkan ibunya. Nah, setelah kita lihat bersama-sama video cuplikan tadi, kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi tragedi ini. Dan alhamdulillahnya di episode kali ini kita telah mendatangkan dua narasumber kita, yaitu ada Kak Yunus dan Kak Hadiat ya. Silakan. Yunus, Kak Hadiat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kebetulan guys, ini ada Kak Yunus, yaitu kerabat dekat dari korbannya ya. Dan ini ada Kak Hadiat, juga sebagai pemilik perusahaan yang ditempati oleh korban tersebut. Oke, kita akan langsung ke pembahasan ya. Oke, ke Kak Yunus dulu nih. Kak Yunus, apa yang dirasakan oleh Kak Yunus setelah melihat kejadian tersebut? Dan apa yang dirasakan Kak Yunus, kayaknya apa tuh yang hal-hal yang mencurigakan sebelum kejadian itu? Pas ketika tahu bahwa si korban meninggal dengan keadaan bunuh diri tuh, saya tuh sebenarnya shock banget ya. Terlebih lagi karena dia tuh awalnya tuh orang yang ceria. Cuman emang sih saya selaku kerabatnya tuh suka ngeliat gitu. Beberapa di belakangan tuh kayaknya dia tuh kelihatan murung gitu. Kadang Beda gitu. iya beda, kelihatan aneh gitu. Bedanya gimana? Contohnya tuh misal ketika di tempat kerja nih ya, dia tuh kadang suka menyendiri juga. Ya, Terus murung. ketika dia di lantai atas tuh terus ngeliat ke bawah gitu, entah apa motifnya, cuman dia tuh sering aja ngeliat ke Bawah ya. bawah. Oh, jadi memang terakhir ini agak mencurigakan ya. Iya, bahkan ketika di tempat kerja ya, di tempat kerja iya, di tempat kerja tuh dia tuh kadang suka mandir-mandir gak jelas, kayak orang bengong gitu. Sering dia tuh kadang bahkan suka ibaratnya di pojok ya, pojok ruangan tuh suka ngadep ke pojok ruangan, entah kenapa saya juga bingung. Jadi sambil kerja ya, Iya. cepet banget itu pasti ya. Terus apa nih yang dirasakan oleh Kak Yunus? Jujurnya sih saya sangat sedih ya, apalagi kan dia tuh bunuh diri gitu kan. Pastilah saya juga selaku keluarga pasti menyayangkan lah akan kelakuan tersebut. Akan tetapi di tempat kerjanya tuh saya dengar ya, dia tuh karena suka merokok juga gitu. Aku merokok. Iya. Bahkan ketika saya di tempat kerjanya juga kan saya sering bertemu dengan beliau ya. Kadang tuh saya tuh ngelihat kayak bekas ada garis-garis gitu di tangannya, kayak gitu sih. Jadi emang kayak frustasi banget ya Kak. Terus Kak Yunus ini sempat berpikir bahwa si korban akan melakukan hal tersebut juga berarti ya? Iya, soalnya kan dimulai dari kelihatannya Iya. kelakuan-kelakuannya yang Iya, kelihatannya ya. Oke. Itu tangannya disilet-silet kayak gitu tuh Kak Yunus lihat sendiri? Iya, saya lihat sendiri. Soalnya kan saya tuh selaku tempat rekan kerjanya juga gitu. Jadi melihat langsung gitu? Iya, ya. Oke, kalau dari Kak Hadiat ini ya pemirsa, ini adalah pemilik perusahaan dari korban tersebut. Apa nih yang dirasakan oleh Kak Hadiat dan juga apa pendapat Kak Hadiat? Karena kan tragedi ini menimpa di salah satu perusahaan Bapak gitu ya. Apa pendapat Bapak? Oke, jadi saya tuh kaget banget melihat anak seperti dia, anak umuran dia udah melakukan hal tersebut gitu. Berhubung kan dia tuh kerja di tempat saya itu bareng sama cucu saya yang kuliahnya di Penol. Jadi cucu itu berkerabat dengan si korban gitu ya. Nah dia tuh emang sering datang ke tempat kerja tuh untuk makan-makan, ngobrol-ngobrol sama cucu saya. Terus akhir-akhir ini saya tuh sering lihat dia tuh ngerokok gitu, meskipun perempuan kan ngerokok.
Saya tanya ke dia, kenapa kamu ngerokok? Tapi dia nggak ngebalas dengan kata-kata itu, cuma senyum, Menutupi senyum, gitu ya. tutupi aja. Ya, Jadi memang akhir-akhir ini beliau sedang banyak masalah ya. Jadi beliau berusaha menutupi dengan kegembiraan tersebut ya. Oke. Nah, berarti korban ini sudah bekerja di perusahaan Bapak sekitar berapa lama? dia itu udah bekerja sekitar 6 bulanan. Dia udah bekerja. Dia tuh sambil kuliah ya? Kuliahnya Ya, jurusan apa tuh? dia kuliah kalau nggak salah dia tuh ngambil jurusan biologi. Jadi Ada ya. Lalu kan banyak berpikir juga Ya, banyak praktek-praktek ya. Nah, kalau biasanya korban ini biasa berangkat dan pulang jam berapa nih? ya itu kalau berangkat kerja biasanya ada jam 9-an. Kalau 9. pulang sampai jam 4 sore. Iya, berarti normal ya, nggak sampai pulang malam gitu ya. Iya. Nah, menurut dari Kak Yunus dan Kak Hadiat ini nih, apa pendapat kalian tentang karakter dari korban tersebut ya? Gimana? Menurut saya kayak saya selaku keluarganya gitu, dia tuh sosok yang ceria gitu Kak. Jadi dibalik mungkin ya emang sih saya nggak tahu masalahnya ya, tapi ketika saya sering bertemu dengan beliau tuh suka ya dia tuh orangnya periang gitu, ceria gitu. Jadi saya bahkan nggak nyangka gitu kalau dia tuh punya masalah gitu. Kalau kata Hadiat gimana Kak Hadiat? Ya itu saya lihat kayak orang yang lagi broken home lah, kayak yang hobi terus. Pesan tuh banyak pikiran. Jadi emang beliau tuh salah satu orang yang kayak periang gitu ya. Cuma masalahnya itu bisa Iya, dia tutupi. Ditutupi. Iya, jadi banyaknya warganet yang bilang dan dari sumber yang telah diterima, apakah benar kalau korban tersebut bikin kado dan surat ya untuk mamanya, itu benar nggak Nah, sih? ya benar. Ada surat dan kado yang Siapkan. disiapkan untuk keluarganya. Berarti emang benar-benar kayak dia udah niat banget ya. Udah niat banget. Oh iya, ini ada salah satu pertanyaan yang hampir kelupaan nih ya. Dari sumber warganet juga netizen yang sudah kita ketemui bahwasanya masalah ini bersangkut paut pada mantan kekasihnya. Ini benar atau tidak? Enggak, itu mungkin hanya omong-omong netizen lah ya, ataupun diharapkan. Ya. Mereka juga kan udah putus lama Oh tuh. gitu. Si mantannya juga udah ada klarifikasi di Yang di TikTok bukan? Iya. Oh iya, ini saya dan tim saya itu melihat ya. Mari kita saksikan nih cuplikan video. Halo teman-teman, sini saya ingin mengucapkan turut berduka atas meninggalnya almarhum Nada. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, saya ingin membuat video klarifikasi karena sederet tuduhan yang dituduhkan kepada saya membuat saya sangat merasa tidak nyaman, dan saya dengan almarhum sudah putus 6 bulan yang lalu. Tepatnya di bulan Maret, yang artinya sudah 6 bulan yang lalu. Saya sudah tidak ada komunikasi atau hubungan apapun. Saya juga tidak tahu masalah apa yang sedang dialami, karena tentunya masalah yang dulu sama masalah yang sekarang itu berbeda. Setelah putus sama saya, beliau mempunyai pacar yang baru. Juga tidak tahu siapa pacar barunya beliau tersebut. Nah, balik lagi juga kami sudah tidak ada hubungan dan komunikasi semenjak kami sudah putus. Akun TikTok beliau juga memang itu saya, tapi saya tekankan video itu sudah 1 tahun yang lalu, dan saya juga tidak tahu kenapa video tersebut tidak dihapus, dan tag-tagannya juga belum dihapus. Mungkin kalian bisa lihat di akun TikToknya almarhum, dan beliau mempunyai 2 akun TikTok, dan saya tidak tahu masalah apa yang sedang dialami almarhumnya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon kepada teman-teman untuk bijaksana terhadap berkomentar, karena saya sangat tidak nyaman terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, itu adalah barusan video cuplikan klarifikasi dari mantan sang kekasih. Nah, pas kejadian jatuhnya itu kronologisnya gimana ya Kak?
Nah, jadi menurut orang-orang yang ada di tempat, dia itu jatuh dari lantai 4 Mall Paragon itu pas jam 17.20. Ya, setengah enaman ya. Ya. Nah, dia itu pas jatuh, sebelum jatuh dia nyimpen dulu tas-tasnya, barang-barangnya. Jadi nggak dibawa Hmm. jatuh. Dan ketika polisi itu hendak menginvestigasi, emang di dalamnya, di dalam tas tersebut ada surat yang emang surat tersebut diperuntukkan untuk ibunya. Yang surat tadi. Iya, belum tahu. Wah, agak merinding juga ya itu mendengarnya. Oke, semoga almarhumah bisa diterima oleh Allah, juga kerabat juga keluarganya yang selalu mendampingi dia selama ini bisa diberi ketabahan ya. Oke guys, inilah akhir dari podcast ini. Semoga dari semua pertanyaan dari yang muncul dari warganet, juga netizen, juga beberapa orang yang ingin tahu, semoga dengan adanya podcast ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Dan juga hal ini atau tragedi ini supaya tidak terulang oleh remaja-remaja saat ini ya Kak. Ya. Karena emang mental itu harus benar-benar dikuatkan, juga dijaga ya. Karena ya ini dampak negatif dari kurangnya penguatan mental itu akhirnya seperti ini ya. Semoga dengan adanya podcast ini kita bisa menambah lagi ilmu, juga penguatan mental kita dan menjadikan contoh ya. Terima kasih pada Kak Yunus juga Kak Hadian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi berbagi cerita juga kronologisnya. Semoga Kakak Yunus juga Kak Hadian ini diberi ketabahan ya. Inilah akhir dari podcast kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.